Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Sahabat Tombati TV dimanapun berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali di channel ini dengan keadaan yang lebih baik lagi insyaallah ya. Bagi yang masih sakit, sabar. Semoga kita semua diberi kesehatan, kekuatan, ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, kesehatan yang sempurna. Dengan izin Allah, kesehatan kita menjaga diri kita untuk tetap hidup dan panjang umur. Alhamdulillah. Sahabat Tombati TV, kalian kena asam lambung, perutnya kerubukan, mules, gembruduk ataupun kerubuk, itu sampai mengganjal di tenggorokan ya, karena asam lambungnya naik, sampai panas di dada, sampai ke punggung sini panas, sampai kanan kiri sini kaku-kaku, terasa terikat kayak nggak nyata, pandangan kabur, kaku-kaku di badan, kaki juga, tangan juga, lemes, lungle, lesu, kayak gitu kan. Nah, itu ciri-ciri fisiknya, dan masih banyak lagi. Ada sariawan, ada di tengah-tengah lidah itu menggaris putih kayak gitu. Terus masih banyak lagi ya, kalian lemes, lungle, lesu. Terus ada yang sampai nggak bisa tidur, ada yang berat badannya turun. Saya dulu turun 12 kilo. Nah, ini yang baru ketemu channel ini nih, saya membahas lagi nih setelah sekian lama ini sakit 1000 sensasi, sampai bingung ini sakit apa, ini sebenarnya saya itu kenapa, sampai stres ya waktu itu. Semua itu rasanya, perasaannya atau pikirannya menjadi pikiran buruk semua, sering berprasangka buruk. Terus kita itu takut mati, terus takut ada bendera putih, tanda-tanda kematian. Mendengarkan berita lelayu itu kita itu merasa apa ya, tidak kuat, seolah-olah kita yang mau mati. Terus ada ambulan juga kayak gitu. Pokoknya mendengar berita buruk tidak bisa, ada suara keras tidak bisa, kita jadi minder, kita bisa menjadi kayak sudah tidak optimis lagi, cita-cita sudah kayak nggak ada, hampa, pokoknya itu aneh. Itu sebenarnya hanya dari asam lambung kalian. Asam lambung kalian naik, mengenai amandila di sini, memberi sinyal ke otak kita bahwasanya waspada seperti itu. Jadi bagaimana cara untuk mensiasati atau menangani, atau bagaimana cara saya melakukannya dulu untuk mensiasati ini, atau pengalaman saya untuk sembuh dari asam lambung bagaimana? Saya itu dulu sampai hampir 3 tahun lebih ya, saya terkena asam lambung. Saya sampai berat badan turun 12 kilo, dan saya sudah kemana-mana, ke dokter ini, dokter itu, ke penyakit dalam, ke dokter bedah, pokoknya sudah kemana-mana, ke dokter, ke orang pinter. Ya udah, dikatakan kamu kena guna-guna, kamu kena ini, kamu kena santet, kamu kena itu malah tambah membebani pikiran kita. Ya loh, kalau dikatakan kamu kena ini, kena itu, tambah stres di sini. Jangan-jangan kenapa kayak gitu. Terus siapa yang benci saya itu siapa yang tidak suka sama saya, sampai kayak gitu. Terus salah kita itu apa, kan kayak gitu. Tuh, siapa yang merasakan seperti itu? Cemas, takutan yang berlebihan. Di rumah sendiri takut, keluar rumah takut, mau mandi takut, dingin takut, mau hujan takut, mendung takut, daun jatuh takut, berita lelayu takut, ambulan takut, bendera putih takut, ya kayak itu. Saya mengalaminya. Saya tuh masuk ke pom bensin saja dulu itu, waduh, takutnya luar biasa. Tapi itu sebenarnya setelah saya rasakan, itu hanyalah ilusi saja. Nah, saya
mulai memberanikan diri sedikit demi sedikit, ditemanin istri, ditemanin teman, mulai berani ke pom bensin, mulai berani keluar rumah, mulai berani kerja kembali. Yang tadinya tuh kalau kerja sampai di jalan ada ambulans saya berhenti nggak kuat, tuk 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 kayak petir, rasanya jantungnya kayak petir. Terus nanti kalau sampai di kantor itu nanti kalau kambuh langsung lari ke UGD. Jangan-jangan nanti saya sakit jantung, jangan-jangan nanti saya sakit apa ini. Kalau di sini jangan-jangan nanti saya ginjal, kalau di sini nanti jangan-jangan saya sakit apa, jangan-jangan saya stroke, jangan-jangan saya stres, jangan-jangan saya sakit. Itu kayak gitu. Itu sebenarnya hanya dari lambung. Seseknya itu hanya dari lambung. Seseknya dari lambung. Kalau pas sesek orang sakit sesak nafas sama sesek itu berbeda ya. Seseknya dari lambung itu. Terus pusingnya itu, keliengannya itu kalau kita jalan ini oyong kayak gitu. Saya sudah membuat ringkasan polanya, pola hidup sehatnya yang harus kalian lakukan. Itu sebenarnya ada 3 kiat-kiat kita yang harus kita lakukan untuk mensiasati di saat asam lambung kita naik. Kita harus merubah pola hidup sehat kita, atau pola hidup kita harus kita rubah menjadi pola yang hidup sehat. Pola hidup, pola pikir yang baik, pola pikir yang baik atau pola pikir yang teratur, dan pola makan yang baik. Pola hidup sehat, pola pikir yang teratur, dan pola makan yang baik, ditambah satu lagi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun keyakinan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Sahabat Tompati dimanapun berada, kalian kalau mengalami seperti itu jangan takut, jangan mengira-ngira ini kena jin, kena santet dan lain sebagainya. Kalian bisa salah satunya konsultasi ke psikiater. Psikiater itu bisa. Kalau misalnya kalian ke puskesmas, nanti kalian cerita, saya cemas, saya gini. Nanti kalau misalnya minta rujukan yang mau pakai BPJS, minta rujukan ke dokter spesialis jiwa atau psikiater. Bukan berarti kita gila, bukan berarti kita itu ini, tapi memang sakit asam lambung yang mengakibatkan namanya ini anxiety psikosomatis, kecemasan, anxiety disorder, kecemasan yang berlebihan, psikosomatis, takut kepada kematian, takut mati, takut ini. Itu kalian akan diarahkan ke dokter spesialis jiwa atau psikiater di RSUD masing-masing mempunyai atau ada. Kalian bisa ke sana, bisa konsultasi bagaimana kayak itu. Karena saya juga mempunyai teman psikiater kayak itu. Nah, kalau kalian biar tenang, kalian cara sembuhnya bagaimana? Salah satunya ya ketemu orang yang pernah mengalaminya. Orang yang tidak mengalaminya tidak akan tahu ini tuh sakit apa, kamu itu cuman males-malesan, kamu seolah-olah kita itu kayak disepelekan itu. Padahal yang mengalami ini tuh sangat luar biasa teman-teman. Yang sedang mengalami anxiety psikosomatis seperti kita, yang ketakutan berlebihan, saya pada waktu itu sangat luar biasa. Saya mau minta tolong kepada siapa? Saya cerita nggak ada yang tahu. Saya cerita ini, cerita itu tidak ada yang tahu. Bahkan halusinasi saya itu tinggi. Saya bisa melihat A, melihat B, melihat C kayak gitu, yang orang tidak tahu. Kayak gitu. Itu halusinasinya tinggi. Atau dalam istilahnya kita sedang terbuka portalnya kayak gitu ya. Kita bisa lihat sesuatu yang tidak bisa terlihat. Itu hanya halusinasi dari apa yang sudah kita bayangkan, kita pikirkan. Jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Salah satunya seperti itu tadi. Kalau kalian bingung. Tapi kalau kalian dekat dengan saya atau yang misalnya lingkungan sini lah, lingkungan Gunung Kidul atau Jogja, itu banyak yang datang ke saya. Dan bagaimana cara mengatasinya, karena saya pernah mengalami. Saya bukan orang pintar, saya bukan orang dokter. Saya bisa meruqyah ya karena saya sakit, saya diruqyah, saya ketemu sama guru, saya mempunyai komunitas ruqyah dan saya mendapat ijazah dari guru, baru saya bisa meruqyah dengan
karena sakit ini juga. Nah, dan itu juga saya praktekkan kepada teman-teman yang datang ke tempat saya. Alhamdulillah bisa terbantu juga dengan bacaan ruqyah. Karena apa ya, wa nunazzilu minal Quran, diturunkan Al-Quran mahwa syifa sebagai obat lil mu'min, bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi kita membaca Quran, kita mendekatkan diri kepada Allah, pada Tuhan Yang Maha Esa, itu akan membuat kita tenang. Karena pikiran kita itu yang perlu kita kendalikan. Kalau kita cuma mikirkan perutnya, dari asam lambungnya, pikirannya tidak kita kendalikan, ya nanti perutnya kacau mempengaruhi pikiran, pikiran kacau mempengaruhi perut, seperti itu. Nggak selesai-selesai, namanya lingkaran setan. Harus kita potong lingkarannya itu. Dari perut harus kita kendalikan supaya tidak mempengaruhi pikiran, dari pikiran kita kendalikan supaya tidak mempengaruhi perutnya. Kalau kita sedang mendengar berita buruk kan langsung sesek, langsung begah kayak gitu kan. Begah, kerubuk, kayak gitu. Saya mengalaminya, apa yang kalian alami saya alami. Orang yang kena anxiety psikosomatis itu akan segera sembuh apabila ketemu kepada mantan penderita anxiety psikosomatis, itu akan sembuh lebih cepat. Karena apa? Ternyata ini bisa sembuh, ternyata ini bisa sembuh kayak gitu. Alhamdulillah bisa sembuh normal kembali. Meskipun sekarang masih ada begah, masih ada kembung, masih ada ini itu, ya wajar. Tapi tidak dipikir seperti dulu waktu masih anxiety psikosomatis. Orang normal juga seperti itu. Orang normal juga kalau duduk lama-lama nanti kalau berdiri ya bisa keliengan, ya bisa kunang-kunang. Itu hal yang wajar, tidak menakutkan. Orang yang makan agak terlambat, ya agak pusing dan bahkan kayak mau semaput, itu biasa. Bagi orang-orang anxiety psikosomatis kan stres, ya kan? Kayak gitu stres. Wah, ini nanti jangan-jangan saya pingsan, jangan-jangan gitu orang anxiety psikosomatis. Nah, oleh karena itu silahkan kalian lihat TV 94 Tombo Hati TV. Silahkan diketik saja di dalam pencarian TV 94 Tombo Hati TV. Di situ sudah saya rangkum mulai dari bangun tidur sampai tertidur lagi itu bagaimana mengatasinya. Zikirnya itu bagaimana? Ya, kita ada pijat titik refleksinya itu bagaimana? Bagi yang dekat-dekat sini, misalnya Gunung Kidul, Jogja, bisa ke tempat saya. Banyak juga yang dari kemarin dari Kulon Progo datang, dari Semanu juga datang, orang dari Ngelipar kemarin Patok datang. Alhamdulillah bisa menjadi saudara, teman, dan saya tidak mengharapkan apapun dari kalian. Ya meskipun ada yang kemarin dari Kalimantan ngirim sepatu, ada yang ngirim batik, ada yang ngirim makanan khas mana kemarin, ada yang ngirim madu. Saya nggak mengharap itu. Saya mengharap kita menjalin silaturahmi supaya kita mendapat teman, saudara, menjadi teman dunia akhirat, insya Allah. Kayak gitu. Bukan masalah saya mengharap itu. Saya nggak mengharap kayak gitu. Intinya saya bisa sembuh dari anxiety psikosomatis saja saya sudah alhamdulillahirobbilalamin. Saya dulu menganggap apakah saya masih bisa hidup normal seperti orang-orang ya. Saya melihat orang itu seperti memakai mahkota. Wah, dia bahagia sekali sama keluarganya. Saya sampai ya Allah, dia bahagia sekali sama teman-temannya. Kok saya seperti ini ya? Saya serba lemas, saya serba lunglai, saya serba lesu. Ini saya mau bagaimana? Cita-cita sudah nggak ada, harapan kayak sudah tidak ada. Seolah-olah seperti sudah mau mati. Kalau ada siaran ataupun di masjid ada pengumuman tentang kematian, seolah-olah ini sudah mau mati kayak gitu. Psikosomatisnya tinggi kayak gitu, teman-teman. Jadi waktu itu saya bahkan sudah pesan sama istri saya pesan nanti kalau saya mati nanti rumahnya begini, mobilnya dijual saja, nanti anak-anak begini. Sudah saya rancang. Istri saya cuma menangis waktu itu. Saya sudah kemana-mana juga, saya sampai ke Jawa Timur, saya sampai ke Semarang, saya sampai ke pokoknya mencari tombo, istilah Jawanya mencari obat, mencari sembuh itu sudah kemana-mana. Ke orang pinter ini, ke tukang ruqyah ini, ke dokter, ke psikiater. Pernah ketemu karena teman saya juga psikiaternya. Itu wah luar biasa. Tapi setelah itu kita bisa tahu, saya juga tahunya dari YouTube ya, dari YouTube teman-teman yang pernah mengalami anxiety psikosomatis kan banyak juga. Banyak kan?
nggak perlu saya sebutkan ya. Dan perlu hati-hati kalau kalian lihat YouTube kepada mantan penderita anxiety yang mungkin sudah lama baru bercerita, itu mungkin tidak memperhatikan sesuatu yang bisa membuat si pendengar atau pengikut YouTube-nya itu trigger. Trigger itu apa? Kembali kamu lagi. Biasanya mendengarkan sesuatu, kamu harus begini, kalau nggak begini nanti kamu begini. Nah, itu sudah membuat down, membuat turun. Jadi jangan mendengarkan kalimat-kalimat yang buruk dulu ya bagi yang anxiety-nya masih tinggi. Nggak usah menceritakan mimpi-mimpinya itu, nggak usah diceritakan. Kalau kalian menceritakan mimpi, nanti kalau itu bilang ataupun dikatakan, oh kamu mimpi kayak gini nanti kamu mau begini, itu udah stres. Kayak gitu ya. Itu salah satu pantangannya. Nggak usah menceritakan mimpi, tidak usah menceritakan hal yang buruk, ucapkan kalimat yang baik. Kan salah satunya kita untuk memasukkan ke alam bawah sadar kita afirmasi positif. Afirmasi positifnya kita ucapkan bangun tidur, mau tidur, kita sedang keadaan relaksasi, meditasi, ada semua yang video saya itu ada semua. Itu kalian mengucapkan aku bersyukur dan berterima kasih, aku sangat-sangat gembira dan bahagia, aku sehat sempurna, dengan izin Allah kesehatanku menjaga diriku untuk tetap hidup dan panjang umur. Itu diucapkan berulang-ulang supaya masuk ke sini, supaya kita benar-benar sehat, supaya kita benar-benar kuat, supaya kita benar-benar tenang, nyaman, bahagia, sehat sempurna, dan kita berani lagi, percaya diri lagi, dan dapat membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Itu afirmasi positifnya. Yang kita takut, yang kita minder, yang kita tidak berani, yang kita itu akan terisi kembali dengan kalimat afirmasi positif itu, dan benar-benar membuat kita berani dan percaya diri lagi. Sahabat Tembok Hati TV dimanapun berada, takut loh ketemu orang-orang yang anxiety psikosomatis. Mau ngobrol takut, mau ini takut. Masya Allah, saya mengalaminya sangat luar biasa. Mungkin masih banyak lagi sensasi, 1000 sensasi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Masih ada susah tidur, mau tidur, takut tidur, stres, mikirin apa? Bukan mikirin yang lain, mikirin nggak bisa tidur. Sudah nggak bisa tidur, mikirin tidur. Aduh, ini jangan-jangan nanti saya nggak bisa tidur lagi. Belum apa-apa sudah dipikirin. Ya kayak gitulah. Orang anxiety psikosomatis itu terlalu memikirkan sesuatu hal yang belum terjadi nih. Ya kayak gitu. Nah, oleh karena itu kita rubah. Kita mulai aktivitas kecil-kecil yang jelas goalnya. Ya, saya menyapu hasilnya jelas bersih. Kayak gitu. Kita misalnya membersihkan kamar, hasilnya jelas bersih. Jadi kita ada senang sedikit-sedikit yang kita tanamkan yang mungkin belum bisa kita rasakan. Orang yang anxiety psikosomatis kan susah untuk merasakan kebahagiaan, itu susah ataupun sulit. Saya mengalaminya teman-teman. Bagi yang tidak tahu dan tidak pernah mengalami anxiety psikosomatis, ini tuh ngomong apa karena tidak pernah mengalaminya. Rasanya ingin mati, tempat yang sempit kita takut, kita membayangkan kematian, nanti kita di dalam lubang yang kecil. Terus jangan-jangan nanti sakit saya itu membuat saya itu umurnya nggak panjang atau bagaimana. Loh, mendengarkan kayak gini itu sudah stres bagi orang anxiety psikosomatis. Jadi kalian akan menjadi umur yang panjang. Umur kalian akan panjang, insya Allah. Dengan sakit ini kalian terpilih, alhamdulillah. Dengan ini kalian akan lebih dewasa lagi, akan lebih percaya diri lagi, akan menjadi hebat lagi karena kalian terpilih. Setelah ini akan ada, setelah ada badai maka akan ada pelangi, kayak gitu. Akan ada indah nanti, nggak usah khawatir. Saya mengalaminya, alhamdulillah. Sekarang sedikit-sedikit saya sudah bisa bersyukur. Maksudnya alhamdulillahirobbilalamin. Dulu itu saya rasanya sudah nggak bisa bersyukur. Ini kok semua susah, sempit, dunia itu sempit. Padahal kalian bisa melihat langit di malam hari, ada bintang yang sangat luar biasa. Kita bersyukur, alhamdulillahirobbilalamin. Ya Allah, ciptaan luar biasa. Kalian keluar rumah dengan menepuk tangan begini, dengan begini, alhamdulillah ya Allah, masih bisa melihat indahnya dunia ini. Kayak gitu. Coba kalian jangan mundur, kalian jangan naik di rumah. Beranikan diri sedikit demi sedikit keluar rumah. Kalian bisa berkomunikasi dengan orang lain, itu indah. Ketemu orang bisa bercerita, itu indah. Kalau dekat bisa ketemu saya. Nanti kalau ada, saya bantu pijat titik refleksinya yang sudah saya beritahukan. Ketik
tombol ATI TV pijat titik refleksi. Di situ sudah saya kasih titiknya mana, titiknya asam lambung itu mana, di telapak kaki, telapak tangan ini supaya tidak kelayangan itu bagaimana. Itu sudah saya sampaikan di situ. Kalau dekat dengan saya bisa datang ke sini, nanti saya bisa memijatnya. Karena saya alhamdulillah juga belajar terapi pijat titik refleksi asam lambung. Dan itu insya Allah akan membantu juga. Kalau yang perlu diru'yah, kita ru'yah bersama-sama juga bisa. Baca Al-Fatihah, Qul hu falak binas, ayat kursi sebagai wasilah kesembuhan. Wa nunazzilu minal Qur'an, diturunkan Al-Qur'an ma huwa syifa sebagai obat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Bagi yang non muslim juga banyak yang mengikuti saya. Kalian bisa mensucikan diri dengan cara kalian dan mendekatkan kepada Tuhan kalian bagaimana. Kayak gitu. Supaya kita tenang. Kita itu diciptakan kepada sesuatu. Diciptakan kepada sesuatu. Siapa sesuatu? Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Kita diciptakan dan kita kembali kepada yang Maha Mencipta. Kita serahkan jiwa dan raga kita. Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita serahkan sepenuhnya bagi yang muslim kepada Allah yang Maha Kuasa. Keyakinan kita, kita serahkan, terserahmu ya Allah, terserahmu ya Allah. Aku ridho dengan takdirmu, aku ikhlas dengan takdirmu, terserahmu. Yang penting engkau tidak marah. Aku berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi. Aku berusaha menjadi suami yang baik. Aku berusaha menjadi istri yang baik. Aku berusaha menjadi anak yang baik. Aku berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi. Kayak gitu. Menjadi bapak yang baik, menjadi ibu yang baik. Semampunya, terserah Allah. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepenuhnya. Seperti itu. Jadi nggak usah kita bingung-bingung, nggak usah kita stres-stres lagi. Kita mulai, kita tempatkan kita itu siapa, kapasitas kita sebagai apa, kemampuan kita seperti apa, seperti itu. Cara makannya sudah saya sampaikan juga. Makannya dikit-dikit tapi sering. Habis makan nasi supaya tidak kelayangan, supaya kita tidak lemes. Minum manis, itu penting supaya glukosanya cukup. Bagi yang kena atau gulanya tinggi, ya kalian bisa konsultasikan dengan dokter. Biasanya orang anxiety psikosomatis itu glukosanya rendah atau kadar gulanya dalam darah kita sedikit. Coba konsultasikan dulu dengan dokter. Misalnya dicek, kelihatan nanti, oh kadar gulanya gini. Biasa dulu takut minum gula, ternyata saya kekurangan. Kayak gitu, jadi lemes. Kayak gitu. Sahabat Tombol Hati dimanapun berada, silahkan kalian mengikuti channel ini dan disebarluaskan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bagi orang-orang yang tidak mengalaminya, yaitu apa ini ngomong apa itu. Bagi orang-orang yang anxiety psikosomatis, yang ketakutan berlebih, yang serasa ingin mati, yang sering kita ketemu dengan teman-teman kita dan kita akan berbagi di situ, dan nggak usah banyak komentar di situ ataupun maksudnya komentar yang negatif di situ, nggak usah begitu dibaca. Karena itu akan men-trigger kalian yang sudah mau semangat, turun lagi, kambuh lagi kayak gitu. Karena apa? Melihat komentar teman-teman kayak gini. Tuh. Dulu waktu saya baru sembuh sekitar 2 bulan 3 bulan, saya ingin membantu kalian. Saya punya channel satunya yang tidak sampai lolos monetisasi. Maksudnya tidak lolos 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Waktu itu saya sempat kambuh kembali, dan saya seolah-olah kayak kok saya kambuh lagi ya. Karena apa? Karena saya menceritakan apa pengalaman saya, dan saya ingin membantu orang yang komentar di dalam situ. Saya nanti kamu begini, saya malah seolah-olah kayak tertarik. Tapi setelah 1 tahun saya sembuh, saya sudah merasa kuat, saya buat lagi. Saya harus menyemangati yang lain. Trik-triknya saya sudah mengerti, saya harus bagaimana. Saya nggak begitu memikirkan perut lagi. Setelah saya tahu, ini pengaruh pikiran dan pengaruh perut. Ini pengaruh pola hidup sehat saya kerjakan. Saya sambil menonton video-video pengalaman orang yang anxiety psikosomatis, saya hati-hati, saya harus mencerna mana yang membuat saya trigger atau kambuh, dan mana yang membuat saya memotivasi. Dan video saya ini saya yakinkan itu tidak membuat kalian ke-trigger, karena saya tahu betul kalimat-kalimat apa yang seharusnya kalian dengarkan dan kalimat-kalimat apa yang seharusnya kalian tidak dengarkan. Yo.
Mulai detik ini dan seterusnya, segeralah merubah pola hidup sehatnya, merubah pola pikir kalian, dan merubah pola makan kalian. Sudah ada semuanya di channel Tombo Ati TV ini. Silahkan ketik, misalnya pola makan Tombo Ati TV, pola hidup sehat Tombo Ati TV, pola ini sudah di situ. Kalian tinggal mencatatnya. Sambil mendengarkan video-video kayak gini, kalian bisa pijat titik refleksi, kalian bisa relaksasi. Aku berterima kasih ya Allah, aku sangat-sangat gembira dan bahagia, aku sehat sempurna. Kalian bisa gitu sambil mendengarkan video saya ini termotivasi. Kalian bisa pijat titik refleksinya, kalian bisa, itu sudah ada semua sambil mendengarkan video saya, ataupun sambil jogging mendengarkan video saya, ataupun kalian bisa sambil nyapu dengarkan video saya, motivasi dari saya supaya kalian kembali sehat kembali. Saya rasa dulu tidak bisa sembuh, tapi alhamdulillahirabbil alamin saya bisa normal kembali, sehat kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalian juga bisa, kalian juga akan segera sembuh. Berapa lama? Itu pantangan pertanyaan anxiety psikosomatis. Berapa lama sembuhnya, berapa? Bisa jadi ada yang cepat, bisa jadi ada yang lambat, bisa jadi ada yang sampai nggak bisa saya sebutkan. Kalau saya sebutkan nanti kalian akan mengira-ngira. Itu salah satu pantangan anxiety psikosomatis. Nggak usah banyak begitu tanya referensi, nggak usah banyak tanya di Google, tanya di ini, karena di Google akan membuat kalian tambah pusing, karena kalian diarahkan asam lambung membuat gini, asam lambung membuat gini, itu akan menjadikan kalian itu anxiety psikosomatisnya tinggi, anxiety-nya tinggi. Tidak boleh seperti itu ya. Pantangan melihat referensi di Google, perut duga kayak gini, tanda-tanda ini, itu tidak boleh, hindari kayak gitu. Pasrah terserah sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah kayak gitu. Ikuti channel saya tahu betul apa yang harus saya sampaikan dan harus kalian dengarkan motivasinya. Masih banyak yang lain, pantangan makanannya apa, makanannya harus dipantang, makanannya yang ini, ketik aja pantangan asam lambung Tombo Ati TV, pantangan ini sudah saya sampaikan semua teman-teman. Jadi kalian nggak usah bingung kembali. Ini saya sifatnya hanya mengulang bagi orang yang terkena anxiety psikosomatis. Saya bukan orang pintar, saya bukan dokter, saya bukan psikiater, tapi saya hanya orang yang pernah mengalaminya dan bagaimana saya sembuhnya. Kalau kalian dekat dengan rumah saya, bisa bersilaturahmi ke rumah saya, kita saling tukar-menukar pengalaman, kita bisa saling share komunikasi tentang anxiety psikosomatis ini, bisa sharing. Dan bagi yang mau ru'yah, kita bisa ru'yah bersama-sama, mendekatkan diri berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kita zikir itu menenangkan hati. Kita zikir bersama, kita bisa sholat hajat bersama, dan kita bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi kesembuhan, kesehatan, ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, kesehatan yang sempurna. Dengan izin Allah, kesehatan kita menjaga diri kita untuk tetap hidup dan panjang umur. Sahabat Tombo Ati TV dimanapun berada, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Masih banyak yang bertanya, saya lihat ini, saya bisa sembuh normal kayak gini-gini, setelah 10 hari saya kambuh lagi ini. Lihat video saya sebagai motivasi dan hindarkan kalimat-kalimat yang buruk, yang negatif, yang sekiranya tidak cocok. Kalau video-video saya insya Allah masuk ke dalam alam bawah sadar sekalian akan baik insya Allah. Karena apa ya, saya sangat hati-hati sekali untuk menyampaikan kalimat-kalimat yang membuat kalian ketrigger. Banyak yang belum saya jawab di komentarnya ini kemarin. Ini saya melihat video jenengan, saya langsung sembuh, alhamdulillahirobbilalamin. Tapi setelah 10 hari saya, ya mungkin motivasinya itu bisa memasuk ke alam bawah sadar kalian, itu betahnya 10 hari mungkin ya. Dan itu kalian tidak menerapkan polanya. Polanya harus diterapkan. Kesempatan sudah baik kan, polanya harus diterapkan. Olahraganya diterapkan, pola hidup sehatnya, pola pikirnya, kita berpikir yang baik harus diterapkan, dan pola makannya yang teratur seperti apa yang sudah saya sampaikan di TV 94 dan di TV-TV sebelumnya Tombo Ati TV. Kalian bisa melakukannya, jangan hanya diam saja, dan itu kalian insya Allah akan segera kembali normal apabila benar-benar melakukannya dengan perfect. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya hanya bisa mendoakan semoga kita semua diberi kesehatan, kekuatan, ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, kesehatan yang sempurna. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kesehatan kita menjaga diri kita untuk tetap hidup dan panjang umur. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil jasad wa iyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina wa syakaratal maut wa najati minan nari wa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma rabbana si'atil ba'sa iswa masyafi la shifa ila shifa la shifa la yughadiru saqama. Bismillah bismillah bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajid wa hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajid wa hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajid wa hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajid wa hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajid wa hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajid wa hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajid wa hadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biyam jamil afwali wal afat wa taqdilana biyam jamil hajat wa tutahharuna biyam jamil syai'at wa tarfa'una biha indakal ala darajat wa tubalighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati min hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil unqad wa tanfarij bil qurab wa tuqdu bil khawaij wa tunalu bil ghaibu wa khusnul khatim wa istasqal wa mamu bi wajhil karim wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa adati kulli malam lak. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad alaihi salam salatan tadumu wa tudai mamar layali wa tuladawam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad alaihi salam salatan tadumu wa tuda ilai mamaro layali wa tulad dawam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik alaihi wa sallim ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa auladana wa jami'a masyayikhina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik alaihi wasallam ajmain. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Masih ada lagi sholawat dan juga zikir-zikir yang lain yang mungkin belum saya bacakan, semasam zikirnya Ali Imran ayat 26, 27, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka man tasya. Masih banyak lagi. Itu sangat penting kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita lebih belajar tentang agama kita, belajar cara sholat kita dan lain sebagainya. Sahabat Tombak Hati di TV dimanapun berada, saya sangat mengerti apa yang kalian rasakan dan silakan apabila saya belum mengupload video-video yang baru, kalian bisa melihat video-video saya yang lama. Tombak Hati TV 1, Tombak Hati TV 2, Tombak Hati TV 3 sudah saya sampaikan semua di sana. Kalian bisa mengetik di pencarian dan itu tidak ada kadaluarsanya, meskipun sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu masih bisa kalian dengarkan dan sebagai motivasi kalian. Dan mungkin kalau kalian bisa subscribe, yang tombol subscribe di bawah kalian bisa ketik kalian 0 dan ada loncengnya kalian bisa 0, di situ ada notifikasinya. Apabila saya sedang mengupload video baru ada notifikasi dan kalian bisa melihat cara saya menyemangati kalian supaya lebih cepat sembuh dari anxiety psikosomatis yang mungkin disebabkan dari asam lambung kalian. Begitu, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.